Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinta Mayona dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan teknik di dalam supervisi. Proses supervisi itu merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Menurut tim pakar manajemen pendidikan, secara umum proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan, langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi itu adalah yang pertama mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi atau rapat staf. Yang kedua, mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang telah dikumpulkan. Yang ketiga, mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kelima, menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik. Agar dapat terlaksana dengan efektif, pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Nah, tahap yang ketiga dalam proses supervisi pendidikan yaitu evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Sutopo dan Sumanto mengemukakan evaluasi berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan supervisi dirumuskan sesuai dengan corak dan tujuan sekolah. Prosedur pelaksanaan supervisi menempuh 3 tahapan yaitu pertemuan pendahuluan, observasi pendidik yang sedang mengajar, dan pertemuan balik. Tahapan yang keempat yaitu tindak lanjut. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan. Dalam kegiatan pembinaan ini dapat berupa pembinaan langsung dan pembinaan tidak langsung. Pembinaan langsung ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Menurut Sahertian, pembinaan dengan pendekatan langsung berarti supervisor memberikan arahan langsung. Dengan demikian pengaruh supervisor lebih dominan. Kegiatan pembinaan langsung yang dilakukan setelah kepala sekolah selesai melakukan observasi pembelajaran. Pada pertemuan ini, kepala sekolah memberi balikan untuk membantu mengembangkan perilaku guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, pembinaan tidak langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum, yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Sahertian menyatakan bahwa perilaku supervisor dalam pendekatan tidak langsung adalah mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Nah, jadi itulah 4 tahapan dalam proses supervisi pendidikan. Selanjutnya kita beralih pada teknik supervisi. Teknik supervisi ini yang pertama yaitu teknik individu. Teknik individu adalah teknik pelaksanaan supervisi yang digunakan supervisor kepada pribadi-pribadi guru guna peningkatan kualitas pengajaran di sekolah. Teknik-teknik individual dalam pelaksanaan supervisi antara lain yang pertama, teknik kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam satu kelas pada saat guru sedang mengajar dengan tujuan untuk membantu guru menghadapi masalah atau kesulitan mengajar selama melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Teknik yang kedua yaitu teknik observasi kelas. Teknik observasi kelas ini dilakukan pada saat guru mengajar. Supervisor mengobservasi kelas dengan tujuan untuk memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi proses belajar mengajar. Data ini sebagai dasar bagi supervisor melakukan pembinaan terhadap guru yang diobservasi. Selanjutnya, percakapan pribadi. Percakapan pribadi merupakan dialog yang dilakukan oleh guru dan supervisornya, yang membahas tentang keluhan-keluhan atau kekurangan yang dikeluarkan oleh guru dalam bidang mengajar, di mana di sini supervisor dapat memberikan jalan keluarnya. Dalam percakapan ini, supervisor berusaha menyadarkan guru akan kelebihan dan kekurangannya, mendorong agar yang sudah baik lebih ditingkatkan dan yang masih kurang atau keliru agar diupayakan untuk memperbaikinya. Selanjutnya, intervisitasi atau mengunjungi sekolah lain. Teknik ini dilakukan oleh sekolah-sekolah yang masih kurang maju dengan menyuruh beberapa orang guru untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang ternama dan maju pengelolaannya untuk mengetahui kiat-kiat yang telah diambil sampai sekolah tersebut maju. Berikutnya, penyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar. Teknik pelaksanaan supervisi ini dikaitkan dengan aspek-aspek belajar mengajar. Dalam usaha memberikan pelayanan profesional kepada guru, supervisor pendidikan akan menaruh perhatian terhadap aspek-aspek proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang efektif. Selanjutnya, menilai diri sendiri. Guru dan supervisor melihat kekurangan masing-masing, yang mana ini dapat memberikan nilai tambah pada hubungan guru dan supervisor tersebut, yang akhirnya akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang baik. Menilai diri sendiri merupakan tugas yang tidak mudah bagi guru, karena suatu pengukuran terbalik, karena selama ini guru hanya menilai murid-muridnya. Teknik yang kedua yaitu kelompok. Teknik supervisi yang bersifat kelompok ialah teknik supervisi yang dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Teknik supervisi yang bersifat kelompok antara lain: yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru. Pertemuan orientasi adalah pertemuan antara supervisor dengan supervisor atau terutama guru baru yang bertujuan menghantar supervisor memasuki suasana kerja yang baru. Yang kedua, rapat guru. Rapat guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara meningkatkan profesi guru. Yang ketiga, studi kelompok antar guru. Studi kelompok antar guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu, seperti MIPA, bahasa, IPS, dan sebagainya, dan dikontrol oleh supervisor agar kegiatan dimaksud tidak berubah menjadi mengobrol hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan materi. Topik yang akan dibahas dalam kegiatan ini telah dirumuskan dan disepakati terlebih dahulu. Selanjutnya, diskusi. Diskusi merupakan salah satu teknik supervisi kelompok yang digunakan supervisor untuk mengembangkan berbagai keterampilan pada diri para guru dalam mengatasi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan tukar pikiran antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Selanjutnya, teknik langsung adalah seorang supervisi secara pribadi dan langsung berhadapan dengan orang yang disupervisi, baik secara individual maupun secara kelompok. Contohnya, kunjungan kelas atau classroom visitation, observasi kelas atau classroom observation, pertemuan rapat atau meeting, diskusi kelompok atau group discussion, dan lain-lain. Teknik supervisi langsung menurut Glickman and Gordon dipergunakan ketika yang pertama, ketika guru berada pada tingkat perkembangan yang sangat rendah dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, ketika guru tidak memiliki kesadaran, pengetahuan, atau ketika guru cenderung mematuhi pengawas. Selanjutnya, ketika guru tidak memiliki keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pengawas dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, ketika supervisor memiliki waktu untuk mengadakan pertemuan dengan guru-guru. Selanjutnya, ketika supervisor memiliki komitmen memecahkan berbagai isu sementara guru tidak.
Dan ketika berbagai keputusan tidak menjadi perhatian guru, sementara guru menyukai supervisor membuat keputusan. Teknik selanjutnya yaitu teknik tidak langsung. Teknik ini adalah seorang supervisor tidak secara langsung menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang disupervisi, tetapi mempergunakan berbagai alat atau media komunikasi. Contohnya melalui radio, televisi, surat, dan papan pengumuman. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.